Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat konten Islam yang berbahagia, kita tidak terasa sudah di pertengahan bulan Sya'ban. Apakah sahabat konten Islam yang berbahagia tahu asal-usul nisfu Sya'ban? Apabila belum tahu, mari kita dengarkan video berikut ini. Semoga menambah ilmu dan wawasan kita di dalam bulan nisfu Sya'ban. Baik, kita simak saja videonya. Asal-usul nisfu Sya'ban. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa beliau memerintahkan umat Islam untuk merayakan atau melakukan ibadah khusus pada malam nisfu Sya'ban. Hal ini karena tidak ada satupun hadis yang syahih yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan ibadah pada malam tersebut. Sebagian besar riwayat yang ada terkait dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban baru muncul setelah masa sahabat, yaitu pada zaman tabi'in dan generasi setelahnya. Pada masa tersebut, umat Islam mulai menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan doa, pembacaan Al-Quran, dan salat sunnah sebagai bentuk ibadah dan usaha mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun demikian, tidak ada bentuk ibadah khusus yang diwajibkan pada malam ini, dan perayaan nisfu Sya'ban lebih bersifat amalan sunnah yang dikembangkan oleh umat Islam di beberapa wilayah tertentu. Setelah zaman sahabat dan tabi'in, peringatan nisfu Sya'ban mulai berkembang di berbagai belahan dunia Islam. Beberapa negara seperti Mesir, Suriah, dan Yaman mengenal perayaan ini dengan berbagai amalan yang dianggap memiliki keutamaan. Pada masa berikutnya, negara-negara Asia Selatan seperti India, Pakistan, dan Bangladesh mengadopsi tradisi ini dengan nama Syab-e-Barat yang diisi dengan pembacaan Al-Quran, doa bersama, dan salat sunnah. Di Nusantara, khususnya Indonesia dan Malaysia, tradisi membaca surat Yasin 3 kali dan berdoa bersama menjadi rutinitas umum pada malam nisfu Sya'ban. Meski demikian, ulama dari berbagai mazhab tetap memberikan pendapat yang berbeda mengenai hukum perayaan nisfu Sya'ban ini. Beberapa ulama menganggapnya sebagai bid'ah, sementara yang lain menganggapnya sebagai ibadah sunnah yang dianjurkan jika dilakukan dengan niat yang benar, tanpa menganggapnya sebagai kewajiban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang penuh berkah dan merupakan bulan yang sangat penting dalam kalender Islam, karena menjadi bulan yang mempersiapkan umat Islam untuk menyambut bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan bulan ini dan banyak melakukan ibadah di dalamnya. Beberapa hadis menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, mengingatnya sebagai bulan yang sering terlupakan oleh umat Islam karena terletak di antara dua bulan yang mulia, Rajab dan Ramadan. Salah satu hadis yang terkenal berkaitan dengan bulan Sya'ban diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat Anda berpuasa pada bulan lainnya seperti bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah bulan yang sering dilupakan manusia antara Rajab dan Ramadan. Ia adalah bulan yang amal-amal manusia diangkat kepada Rabb semesta alam, dan aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa bulan Sya'ban adalah waktu yang baik untuk berpuasa dan beribadah lebih banyak, karena pada bulan ini amal perbuatan setiap hamba akan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh yang sangat baik dengan berpuasa di bulan ini sebagai bentuk persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan yang lebih besar. Banyak ulama yang berpendapat bahwa malam yang disebut dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 3-4 dapat dikaitkan dengan malam nisfu Sya'ban. Ayat ini berbicara tentang malam yang diberkahi, di mana segala urusan ditetapkan. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran surah Ad-Dukhan ayat 3-4. Menurut sebagian mufassir, malam yang disebutkan dalam ayat ini adalah malam nisfu Sya'ban, karena pada malam tersebut Allah menurunkan keputusan-keputusan takdir yang akan terjadi pada tahun berikutnya.
Namun, tafsir lain menyatakan bahwa ayat ini merujuk kepada malam Lailatul Qadar, yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari nisfu Sya'ban. Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang penuh berkah, meskipun tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebutkan bahwa ia memiliki keutamaan seperti malam Lailatul Qadar. Salah satu hadis yang sering dikaitkan dengan nisfu Sya'ban adalah hadis yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa umatnya pada malam tersebut, kecuali bagi orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya. Allah melihat makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang saling bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Thabrani, dan Baihaqi. Namun, sebagian ulama menganggap hadis ini lemah atau dhaif, karena ada perawi yang dianggap tidak kuat dalam periwayatan hadis ini. Oleh karena itu, meskipun hadis ini banyak disebut dalam pembicaraan tentang nisfu Sya'ban, banyak ulama yang meragukan status keabsahannya. Pendapat ulama tentang nisfu Sya'ban sangat bervariasi tergantung pada pemahaman mereka terhadap dalil-dalil yang ada. Ulama dari mazhab Hanafi umumnya menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak doa pada malam nisfu Sya'ban, tetapi tidak mengkhususkan adanya amalan tertentu yang berbeda dari malam lainnya. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada hadits yang menyebutkan keutamaan malam ini, namun tidak ada kewajiban atau ibadah khusus yang ditentukan dalam syariat. Sebagian besar ulama menganggap bahwa ada keutamaan bagi malam nisfu yang berbeda dari malam lainnya. Oleh karena itu, mereka lebih menekan amalan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti salat wajib dan sunnah yang sudah ada. Imam Syafi'i dan sebagian ulama dari mazhab ini membolehkan ibadah pada malam nisfu Sya'ban seperti salat tahajud dan doa bersama. Mereka menganggap bahwa malam tersebut memiliki keutamaan, meskipun tidak ada perintah eksplisit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai ibadah khusus pada malam tersebut. Ibnu Taimiyah, ulama besar dari mazhab Hambali, mengakui adanya keutamaan malam nisfu Sya'ban, tetapi beliau menegaskan bahwa ibadah khusus yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dilakukan. Ia lebih menekankan pada perbuatan yang sesuai dengan sunnah dan tidak menganggap malam nisfu Sya'ban sebagai malam yang wajib dirayakan dengan ibadah khusus. Pada malam nisfu Sya'ban, umat Islam dapat menghidupkan malam tersebut dengan berbagai amalan yang dianjurkan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa amalan yang dapat dilakukan pada malam ini antara lain: yang pertama, sholat malam atau tahajud. Sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikenal sering melakukan sholat malam, terutama pada malam-malam yang memiliki keutamaan seperti nisfu Sya'ban. Dalam hadits riwayat Aisyah, beliau menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memperbanyak sholat tahajud di bulan Sya'ban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa di bulan Sya'ban dan memperbanyak sholat malam. Hadis riwayat Bukhari. Sholat tahajud ini dapat dilakukan dengan 2 rakaat atau lebih, sesuai kemampuan, dengan niat yang ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, membaca surat Yasin. Salah satu amalan yang sering dilakukan oleh umat Islam pada malam nisfu Sya'ban adalah membaca surat Yasin. Masyarakat banyak yang meyakini bahwa membaca surat Yasin pada malam ini akan mendatangkan keberkahan, mempercepat pengabulan doa, dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian yang melaksanakan tradisi ini dengan membaca Yasin 3 kali berturut-turut, karena ada riwayat yang menyatakan bahwa surat ini memiliki keutamaan dalam mengangkat takdir. Yang ketiga, istighfar dan taubat. Sebagaimana malam-malam yang penuh rahmat, malam nisfu Sya'ban adalah kesempatan besar untuk memohon ampunan Allah atas dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk memperbanyak istighfar dan berdoa dengan penuh harapan agar Allah membersihkan hati dan mengampuni segala kesalahan. Pada malam nisfu Sya'ban, hamba-hamba ampuni mereka orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis Ibnu Majah.
Amalan ini adalah salah satu cara untuk meraih keutamaan malam tersebut. Yang keempat, doa dan zikir. Pada malam nisfu Sya'ban, sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa, baik doa untuk diri sendiri, keluarga, dan umat Islam pada umumnya. Doa adalah sarana untuk mengungkapkan harapan, meminta perlindungan, serta memohon rahmat dan ampunan dari Allah. Umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah pada malam ini, karena dalam zikir terdapat ketenangan jiwa dan keberkahan. Yang kelima, puasa sunnah pada siang hari nisfu Sya'ban. Meskipun tidak wajib, puasa pada tanggal 15 Sya'ban juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering kali berpuasa pada bulan Sya'ban dan menyarankan umatnya untuk melakukannya, terutama pada tanggal tersebut. Puasa ini tidak hanya sebagai persiapan untuk Ramadan, tetapi juga sebagai amalan yang akan mendatangkan pahala dan keutamaan. Meskipun malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar sama-sama dianggap sebagai malam penuh berkah, terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya dalam hal keutamaan dan kedudukan dalam Islam. Nisfu Sya'ban. Tidak ada ayat Al-Quran yang secara eksplisit menyebutkan malam nisfu Sya'ban sebagai malam yang diberkahi. Hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban umumnya bersifat lemah atau dhaif, meskipun ada beberapa hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat tentang pengampunan dosa pada malam tersebut. Malam nisfu Sya'ban diyakini sebagai malam pengampunan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa umatnya, kecuali bagi orang yang musyrik dan yang bermusuhan. Meskipun ada banyak amalan yang disarankan pada malam ini, tidak ada kewajiban atau ibadah khusus yang harus dilakukan. Sementara Lailatul Qadar disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dalam surat Al-Qadar sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 3. Banyak hadis syahih yang mengungkapkan keutamaan Lailatul Qadar, yang disebut sebagai malam yang penuh keberkahan, di mana doa-doa dikabulkan dan amalan diterima oleh Allah. Lailatul Qadar merupakan malam yang memiliki nilai lebih dari 1000 bulan, sehingga umat Islam dianjurkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, seperti sholat malam, doa, dan zikir. Beberapa ulama salaf menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan penuh ibadah, dan kisah-kisah mereka memberikan gambaran bagaimana mereka memanfaatkan malam ini untuk mendekatkan diri kepada Allah.